Nah, mungkin saya akan mulai dulu nih dari Mbak Mustika gitu ya. Eh, Mbak Mustika ini tadi saya udah kenalkan mungkin ya sekilas membuat organisasi yang namanya Solar Chapter. Kenapa sih punya keinginan untuk membuat Solar Chapter dan kenapa gitu? Apa yang men-trigger pertama kali? Iya mungkin jadi waktu itu saya masih kuliah di bidang elektro dan ngeliat teman-teman saya mau kerjanya di Facebook, Google gitu. Dan saya ngeliat kok kayaknya nggak pengen ya gitu. Jadi saya coba cari apa sih yang dari dulu tuh saya pengen lakuin. Nah saya satu-satunya kenapa mau jadi elektro itu saya percaya kalau listrik itu bukan cuma buat nerangin kita, tapi bisa juga nerangin kehidupan. Nah jadi makanya itu daripada nggak ngapa-ngapain kita buat aja deh sesuatu nih bareng sama teman-teman saya. Akhirnya terbang ke NTT, naik mobil 6 jam, udah deket perbatasan Timur Leste, ketemu desa Umut Nana di situ. Dan terus di situ juga baru pertama kali lihat ya ternyata warga itu harus perlu jalan 2-3 jam setiap hari untuk ambil air bersih. Dulu itu nggak pernah kebayang gitu. Dan di situ saya juga ketemu Pak Roti, pertama kali dia bilang, Ibu mimpi saya cuma satu, supaya anak cucu saya nggak perlu jalan berjam-jam air bersih gitu. Nah itu mungkin wah ini kita mesti bangun nih secepatnya gitu. Tapi setelah bangun pompa air tenaga matahari itu, ternyata masih banyak lagi desa-desa lain yang belum mendapatkan akses air gitu. Jadi mungkin itu kenapa ya pertama kali saya memulai Solar Chapter. Jadi isunya jadi air ya. Nah, seberapa kalau untuk teman-teman di NTT ya, mungkin teman-teman di sini kita agak lebih gampang dapat air gitu. Kalau buat teman-teman di NTT, kalau nggak ada air, apa akibatnya? Iya, jadi ternyata 93% masyarakat komunitas kami itu kerjanya sebagai petani. Nah, kalau nggak ada air bersih ini hanya mengandalkan hujan gitu, hanya mengandalkan hujan dan nggak ada air gitu. Jadi sekarang semenjak ada climate change ini makin parah, yang tadi ya hujan jadi nggak hujan. Bahkan waktu pandemi itu 250 hari tanpa hujan. Dan akhirannya mereka buat makan pun nggak bisa karena nggak ada air bersih itu. Dan karena climate change ini gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang paling terberat ya. Jadi pertama itu food security mereka. Kedua juga jam ya, mereka 2-3 jam sehari-hari bisa untuk yang lain tapi akhirnya hanya untuk air bersih. Ya bukan hanya untuk air bersih ya, buat kita mungkin hanya untuk air bersih gitu 2-3 jam. Dan saya juga melihat anak-anak itu mesti bangun jam 5 pagi untuk ngambil air, terus ke sekolah dia mesti bawa air, setelah itu pulang sekolah pun dia mesti ngambil air lagi gitu. Dan kebanyakan anak-anak tuh akhirannya bolos sekolah karena udah terlalu capek untuk ngambil air gitu. Terakhir kita bangun pompa air tenaga matahari tahun lalu itu pompa airnya setinggi Monas gitu. Jadi bisa ya narik air tuh setinggi Monas. Nah bayangin aja warga itu mesti jalan tiap hari ngedaki Monas untuk air bersih itu. Mungkin itu ya secara garis besar gitu. Nah, kalau misalnya kita kaitkan dengan isu perempuan nih, Mbak Mustika pernah cerita ke saya gitu ya, bahwa air ini menjadi sesuatu yang esensial sekali gitu, dan bahkan kalau kita bicara soal dampak ya kekerasan terhadap perempuan itu di NTT juga tinggi. Boleh nggak diceritain nih tentang apa sih akibat dari nggak ada air, kekerasan di dalam rumah tangga, terutama terhadap perempuan? Iya mungkin saya nggak jelasin detail ya, tapi kalau misalnya air itu kebutuhan rumah tangga dan itu responsibelnya dari ibu-ibu, perempuan-perempuan gitu. Dan ibu-ibu akhirnya harus jalan 2 kali lebih banyak daripada bapak-bapak. Mama-mama itu jalan 2 kali karena pagi, sore, malam kadang dia mesti datang. Tapi kalau bapak-bapak ya malam aja setelah dari sawah gitu. Jadi memang
Ibu-ibu tuh yang tanggung jawabnya paling besar untuk air bersih. Nah jadi kalau kadang-kadang gak ada air di rumah, ya itu yang disalahin ibunya gitu. Kenapa ini makanan belum ada sih, padahal airnya yang gak ada gitu kan. Jadi bayangin aja mau masak aja pun gak ada air dan akhirannya yang disalahin dan terjadi kekerasan pun ya karena karena tidak ada air gitu. Dan saya juga pernah ketemu pertama kali itu ada anak perempuan yang harus berhenti sekolah gitu karena yang lain mesti sekolah dan dia akhirnya berhenti untuk ngambil air untuk keluarganya gitu. Jadi seberat itu ya masalahnya karena tidak ada air, akibatnya kepada perempuan dan juga anak-anak. Nah mungkin nanti ini kita akan ke Bu Desi ini gitu ya, karena Bu Desi saat ini mengemban tugas di KPPPA terkait dengan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak. Tapi sebelum itu kita akan ke Mbak Ai dulu nih, salah satu anak muda yang saat ini sedang menjabat sebagai koordinator dari Gerbang Tara. Gerbang Tara ini konsorsium dari beberapa organisasi anak-anak muda di Kalimantan. Gitu. Kenapa Kalimantan? Ya, sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan ini kepada saya pribadi. Sangat sulit rasanya sebagai anak daerah untuk bisa mendapatkan sebuah kesempatan berinteraksi. Dan mungkin itu yang melatar belakangi ya. Karena apa? Walaupun mengemban studi dan karir di Jakarta, tapi saya tidak pernah melupakan provinsi dari mana saya berasal, yaitu Kalimantan Timur. Karena memang banyak sekali kalau kita menyebut Kalimantan Timur, mungkin orang akan sangat mengetahui ya GDP Provinsi Kalimantan Timur antara yang paling tinggi gitu. Tapi secara sumber daya manusianya, sayang sekali masih harus banyak yang kita kerjakan bersama. Antara pemerintah, masyarakat sipil maupun dengan sektor swasta. Nah bicara dari sektor swasta sendiri, industri terbesar dari GDP yang saya sebutkan memang bertolak belakang dengan isu kita saat ini tentang environmental. Tapi saya memutuskan untuk ada di ranah tersebut. Mungkin saya sedikit menjelaskan atau sharing juga, background saya adalah sebagai seorang environmentalist. Sejak usia 13 tahun sebenarnya, saya sangat senang mengutin sampah. I don't know why, but then ketika saya mengutin sampah dengan mengikuti kegiatan volunteer pada saat saya masih di usia 13 tahun, saya merasa ada sesuatu yang saya tidak dapatkan di sekolah waktu itu. Karena mungkin di sekolah kita diajarkan tentang we need to protect the earth, kita harus menjaga lingkungan untuk masa depan, tapi pada saat itu saya belum tahu masa depan itu sebenarnya seperti apa. Nah akhirnya saya memutuskan untuk ikutan kegiatan volunteer selama hampir 13 tahun lamanya, dan tahun 2020 saya punya NGO sendiri namanya Enable Project, fokusnya itu di waste. Nah kenapa ada Gerbang Tara? Fokusnya tadi di food waste, jadi isu tentang bagaimana sebenarnya waste ini sebenarnya kan tidak hanya tentang plastik ya, tapi ada e-waste, apalagi sekarang kayaknya device kita tidak hanya satu, tapi lebih dari itu. Makanya kami fokus di edukasi tentang isu-isu tentang waste, tapi juga provide cara bagaimana masyarakat Kaltim khususnya anak muda itu juga paham tentang green skill. Bicara tentang Gerbang Tara, I think it's a fortunate for me. Saya merasa sangat mendapatkan kesempatan berharga ketika isu IKN ini datang, Bu. Oke, mungkin isu IKN ini ada pro kontranya ya. Baik itu sebagai masyarakat Kalimantan Timur yang berbicara maupun teman-teman yang mendengarkan sebagai bangsa Indonesia. IKN ini adalah New Capital City of Indonesia dengan segala pro dan kontranya. Kami mengakui bahwa banyak sekali hal yang harus diselaraskan, terutama dari sumber daya manusianya. Karena Provinsi Kalimantan Timur ini adalah jantungnya conservation and environment. Tapi nyatanya yang di lapangan terjadinya sebaliknya. Gerbang Tara sendiri ini memang diberikan, istilahnya diberikan kesempatan dari kantor staf presiden tahun lalu kepada
anak muda Kalimantan Timur, tidak hanya saya, tapi saya juga bawa teman-teman saya dari Kaltim di belakang yang membersamai sebagai volunteer di kegiatan hari ini. Terima kasih kesempatan tersebut untuk mengetahui dan menyelaraskan antara keputusan pengambilan kebijakan dan apa yang bisa dikerjakan atau dikontribusikan oleh masyarakat Kaltim itu selaras. Karena biasanya aturan atau kebijakan itu turun top down, bukan bottom up. Tapi di Gerbang Tara kami menggunakan model bottom up. Sehingga kegiatan yang kami lakukan yang masih usianya sangat dini ini adalah memfokuskan terhadap workshop capacity building. Yang beberapa hari lalu saya sampaikan pada saat saya diberikan kesempatan, bahkan bukan dari pemerintah Indonesia yang memberikan kesempatan itu saat ini, tapi saya yakin akan ada kesempatan itu, international conference yang ada di UN, yang meng-highlight indigenous role and participation in environmental corporate sustainability. Jadi gimana caranya kita sebagai seseorang yang bergerak di bidang bisnis dan kita mengklaim bisnis kita itu sebagai sebuah gerakan yang pro ke sustainability dan bukan greenwashing, itu harus include the indigenous people atau marginalized community. Karena seringkali terjadi yaitu tidak hanya tentang kebijakan yang bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat, tapi juga apa yang kita advokasikan sebagai pebisnis, whether itu green startup atau kita yang ada di NGO yang mengadvokasikan tentang sustainability. Yang pengen saya garis bawahi adalah di Gerbang Tara ini kembali lagi kita working on the capacity building yang saat ini mungkin susah untuk terlihat karena we are changing the mindset of the local people di Kalimantan Timur. Kalau kamu berasal dari keluarga yang memang petani, keluarga yang memang fisherman atau nelayan, then you need to search tentang green skill apa yang bisa kamu kembangkan dari sektor yang memang sudah ada di sana. Bukan justru setelah lulus SMA, misalnya masuk sekolah unggulan atau bahkan kuliah di luar dari Pulau Kalimantan, you prefer to work in a company that still istilahnya bertolak belakang dengan apa yang harusnya kita advokasikan sebagai masyarakat Kalimantan Timur. Setiap kali ada perusahaan pertambangan atau bahkan perusahaan-perusahaan yang lain yang istilahnya masih menggunakan non-renewable energy, yang bisa dilakukan hanya berdemo. And we want them to change their mindset, tidak hanya berdemo tapi through their action and through their passion untuk mengembangkan dirinya mereka ke depan. Menarik sekali ini. Jadi nanti kita mungkin ada teman-teman yang tertarik gitu ya, pengen tahu lebih banyak lagi karena Kalimantan ini kan kalau dilihat ya dari Google Map itu bisa kelihatan tuh bagaimana rusaknya Kalimantan gitu akibat ya tadi pertambangan kemudian sawit itu merusak lingkungan dan hayati yang ada di Kalimantan. Tapi kita juga masih berharap sebenarnya bagaimana teman-teman muda gitu ya nanti lewat Gerbang Tara dan teman-teman lainnya itu bisa sedikit membawa perubahan untuk Kalimantan. Mungkin kita tidak bisa mengembalikan Kalimantan seperti dulu lagi gitu ya yang jadi hijau gitu. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kalau di Kalimantan sendiri sebenarnya isu lingkungan apa selain ini ya soal isu tambang, soal sawit, tapi isu apa yang saat ini menjadi kekhawatiran masyarakat? Kalau kita berbicara tentang isu, pasti yang menjadi prioritas adalah tentang lingkungan. Dan ketika berbicara tentang hal lainnya adalah sosialnya. Karena ketika kita melihat Kalimantan Timur ini akan sangat berbeda ketika kita melihat Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat gitu ya. Kalimantan Timur ini penuh dengan berbagai latar belakang para perantau yang ada di dalamnya. Sehingga terkadang yang disorot dari sisi sosialnya itu hanya segelintir suku. Segelintir suku mungkin dalam hal ini seperti teman-teman masyarakat Dayak, tetapi masih ada masyarakat lainnya seperti masyarakat Pasir, masyarakat Kutai yang cara kehidupannya juga berbeda gitu. Tadi saya sempat sharing juga dengan Mbak Gita gitu ya tentang kegiatan yang dijalankan oleh Mbak Gita dan tim dan saya sangat senang gitu. Ada teman-teman yang masih melirik masyarakat
di luar dari kota besar yaitu kota Balikpapan dan kota Samarinda. Jadi memang isu sosial masih jadi isu yang sangat penting. Dan kenapa sosial? Karena terjadinya ketimpangan social skills dan knowledge-nya. Ketika kita bandingkan kota Balikpapan dengan yang paling terdekat, mungkin dengan Kutai Kartanegara atau Kutai Timur, dengan sekejap kita bahkan bisa melihat mana anak muda yang dari kota, mana anak muda yang dari kabupaten gitu Ibu. Memang isu tentang sosial ini tidak bisa 1-2 tahun dan ini menjadi sustainable strategies yang harus dirumuskan bersama, tidak hanya dari sisi kebijakan, tapi juga teman-teman yang mengadvokasikan dari civil society. Terima kasih. Ini nanti pasti antara yang ada di NTT, yang ada di Kalimantan, mungkin nanti Mbak Gita juga bisa cerita daerah-daerah yang lainnya ya. Masalah terhadap perempuan, terutama kalau kita bicara soal kelompok rentan, ini sangat kompleks sekali gitu. Dan kita juga berharap sebenarnya bagaimana nanti Gerbang Tara bisa menjembatani itu gitu, membawa perubahan untuk masyarakat sekitar. Nah, sebelum saya ke Mbak Gita nih, saya mau ke Ibu Desi dulu nih Bu. Kasus kekerasan Bu terhadap perempuan, kalau tadi kita belajar dari pengalaman di NTT. Terus kemudian hak-hak masyarakat terutama untuk mungkin kelompok-kelompok marginal gitu ya, kelompok-kelompok rentan yang ada di Kalimantan. Atau enggak usah jauh-jauh, di Jawa juga Bu gitu. Akibat dari krisis iklim dan lingkungan ini. Tahun lalu kalau tidak salah KLHK dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu sudah meluncurkan RAN gender dan lingkungan. Itu sudah sampai di mana tuh Bu sekarang? Baik, sebelum Ibu merespon yang itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kalau setelah saya melihat dari deretan ini semua, terlihatlah dari cara membawa kertas dan agenda, ada bolpen. Terlihatlah perbedaan usianya sangat jauh, signifikan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kalau melihat dari yang muda-muda langsung action gitu, sebenarnya saya jujur ternyata saya belum berbuat apa-apa. Setelah 33 tahun saya berdinas di kepolisian negara Republik Indonesia, ini ada perspektif yang berbeda. Saya dari kepolisian setelah pensiun langsung mendapatkan amanah di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak. Tentunya hal ini juga bukan hal suatu kebetulan ya. Karena sebelumnya saya memang dari Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri. Sebenarnya saya khusus lebih kepada pelindungan hak perempuan. Kalau bicara juga tentang anak, tadi ada DPT yang tersendiri. Tapi kalau boleh kita angkat lagi, tadi yang disampaikan oleh Mbak Mustika, tidak lepas dari relasi kuasa yang ada dalam rumah tangga. Tetap saja perempuan yang menjadi tulang punggung untuk hal-hal domestik. Saya juga sebagai seorang perempuan, wanita bekerja, juga seorang ibu punya 2 anak. Hal itu juga saya alami. Karena saya dulu masih konvensional, urusan domestik itu urusan istri. Ya, saya masih konvensional, jangan ditiru, enggak kuat saya, enggak kuat ya. Tapi itu ada sebuah kepuasan bagi saya. Terkait dengan air tadi, pada saat kita mati air aja nih, jangankan tidak ada air. Mati air, tetap kita perempuan ibu rumah tangga lagi yang mengupayakan bagaimana semua urusan domestik itu berjalan lancar. Tetap ibu. Bagaimana memastikan anak-anak terpenuhi kebutuhannya, tetap ibu. Dan bagaimana memberikan pemahaman ini kepada kita semuanya. Saya mulailah kepada anak saya yang laki, jangan ditiru apa yang pernah saya lakukan. Karena enggak kuat nanti. Ke depan tantangannya sangat berbeda. Kembali kepada isu climate change, kita juga negara pihak yang juga ikut meratifikasi. Terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita memang sudah membahas memberikan penguatan dampak perubahan iklim ini, bagaimana memberikan penguatan kepada perempuan. Itu sudah ada sebuah rancangan roadmap-nya yang perlu juga mendapatkan feedback. Tapi inilah gaya kita bekerja kalau di pemerintahan. Setelah saya melihat dari anak-anak muda mulai langsung eksekusi, kalau kita kan juga nggak bisa langsung seperti itu. Maafkanlah perbedaan ini menjadi warna kita.
Kita senantiasa mengatakan kerjasama triple helix, pentahelix, inilah kesempatan untuk kita berkolaborasi. Tetap dimulai dari rumah itu tadi. Selaras dengan program strategisnya Ibu Menteri, bagaimana segala sesuatu pendidikan karakter itu dimulai dari rumah tangga. Itulah kenapa Bu Menteri mengusulkan adanya ruang bersama Indonesia. Dari program-program yang sudah ada, kiranya nanti kita bisa saling berkolaborasi, pemerintah dalam konteks kebijakan-kebijakan yang telah diterbitkan dan disahkan, tapi gapnya sampai meluncur sampai ke level bawah dan diimplementasikan, ini juga menjadi tantangan tersendiri. Jangan sampai kebijakan di level atas, di bawah tidak tahu apa itu yang telah kita lakukan. Jadi gapnya jauh sekali. Sehingga disinilah peran kita bersama-sama. Saya senang dengan cara-cara anak muda yang langsung eksekusi, langsung berdampak kepada kehidupan masyarakat. Tentunya ini menjadi sebuah nilai-nilai kita bersama nantinya. Di paparan saya juga ada siapkan tentang roadmap yang telah kita siapkan. Bagaimana dampak perubahan iklim itu terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kepada kehidupan perempuan dan keberlanjutan tentang tumbuh kembang anak. Seperti yang disampaikan tadi. Apabila kegiatan-kegiatan Mbak Mustika ini bisa dilaksanakan di beberapa titik dan titik-titik berikutnya, inilah yang nanti dirasakan. Kita tahu NTT memang agak krisis dalam air bersih, nggak usah jauh-jauh. Di kampung saya juga yang dekat pegunungan, air bersih juga menjadi hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Apa yang bisa kita lakukan? Dimulai dari lingkungan terkecil. Sumber air ada tapi kita tidak bisa memberdayakan sumber air yang ada itu sehingga terbuang begitu saja. Contoh kalau di kampus saya itu kan pegunungan ada air mata air tapi mengalir begitu saja. Pada saat kemarau kita nggak punya cadangan. Tentunya ini juga menjadi pemikiran kita bersama dengan adanya dana desa. Tentunya kita dorong dari dana-dana desa itu tepat sasaran yang memberikan dampak kepada kehidupan masyarakat langsung di lapangan. Itu yang bisa saya respon sambil nanti kita ber-tiktok, berdiskusi apa yang bisa kita lakukan. Tapi satu lagi saya sampaikan, 1 di antara 4 perempuan Indonesia berdasarkan survei tahun 2024 pengalaman hidup perempuan nasional. Bayangkan 1 di antara 4 pernah mengalami kekerasan. Tidak menutup kemungkinan di antara kita ini apakah pernah ada yang penyintas yang bisa tegak berdiri menatap lurus, berani dare to speak up. Tidak menutup kemungkinan kita juga adalah di lingkungan terdekat kita juga kita menyaksikan yang kita tidak bisa memberikan sebuah solusi. Tapi yang pasti survei membuktikan prevalensinya 1 di antara 4. Dan kekerasan yang tertinggi adalah dalam rumah tangga. Tetap lagi relasi kuasa yang gak bisa dipungkiri. Mungkin itu menjadi concern kita. Semoga kita-kita yang dalam ini adalah orang-orang yang kuat yang bisa memberikan penguatan kepada perempuan lainnya. Bukan kita yang pernah melakukan atau kita yang menjadi penyintas, semoga ya. Itu aja, terima kasih. Sambil nanti kita diskusi poin berikutnya. Terima kasih Bu Desi. Jadi memang perempuan ini kalau kita bicara soal krisis iklim dan lingkungan, di satu sisi perempuan itu menjadi korban yang terdepan, perempuan dan anak. Tadi ada peran ganda yang harus dijalani oleh perempuan, terutama di dalam rumah, baik itu sebagai ibu ataupun sebagai anak. Perempuan itu terutama di kelompok mungkin masyarakat yang masih patriarkinya ya kuat sekali. Mereka itu harus bertanggung jawab terhadap tadi menyediakan kebutuhan rumah tangga. Tidak hanya soal makanan gitu ya, tapi bahan makanannya juga gitu. Kemudian tadi soal air, terus belum lagi nanti anak sekolah harus ngurusin lagi. Di luar dari rumah, perempuan juga masih harus bekerja ekstra. Jadi kalau dari risetnya FES, itu salah satu lembaga Jerman ya, di Jawa tapi sebenarnya kalau dilihat dari situ nggak beda jauh tuh antara Jawa, Kalimantan, Sumatera, perempuan tuh sebenarnya hampir sama. Waktu yang mereka habiskan untuk bekerja
itu lebih banyak daripada laki-laki. Dibandingkan dengan jumlah waktu mereka beristirahat. Jadi ketika mereka tadi pengalaman di NTT, pagi mereka harus cari air dulu sama anaknya mungkin. Pulang sampai di rumah, airnya udah ada, apa yang harus mereka lakukan? Mencuci. Mereka harus masak. Kemudian harus ngurusin anaknya. Kalau di NTT mungkin ditambah mengurus ternak. Kasih makan babi. Saya masih ngelihat kalau saya pulang ke sana, itu mama-mama, nenek-nenek itu masih ngangon sapi, masih bawa sapi ke padang supaya sapinya bisa makan. Laki-laki suaminya biasanya bekerja di ladang, habis itu istirahat, rokok gitu ya, ngopi, udah selesai. Tapi perempuan tidak. Jadi ada peran ganda yang harus dijalani oleh perempuan. Ketika krisis iklim terjadi, perempuan juga tadi menjadi kelompok yang paling depan, menjadi korbannya gitu. Komnas Perempuan sudah memberikan catatan dan baru kemarin mereka rilis, krisis iklim itu membawa dampak 2 kali lipat, 3 kali lipat untuk perempuan dan anak. Jadi tingkat kekerasannya jauh lebih tinggi. Dan 2024 ini, 2024 kemarin catatan kekerasan terhadap perempuan meningkat. Nanti mungkin teman-teman bisa mengakses langsung ya laporan catatan tahunannya Komnas Perempuan yang baru kemarin dirilis. Tidak hanya Komnas Perempuan yang memberikan catatan itu. Teman-teman dari misalnya Basarnas, mereka juga mempunyai laporan yang sama. Ketika terjadi bencana alam sebagai dampak dari krisis iklim, biasanya perempuan dan anak-anak itu sulit untuk mendapatkan akses kesehatan. Jadi dan mereka juga tadi banyak dari mereka yang menjadi korban meninggal ketimbang laki-laki. Ada satu teman kita nih yang di paling ujung, namanya Mbak Gita. Dia punya yang namanya koalisi ekonomi membumi. Saya suka dengan konsepnya, dengan value-nya ekonomi restoratif. Jadi bagaimana kita bisa mengambil atau memanfaatkan hasil alam, kekayaan hayati yang ada di sekitar kita untuk menghasilkan pendapatan buat kita, tapi tidak merusak lingkungan. Nah ini kan mungkin banyak teman-teman di sini yang punya bisnis gitu ya, yang punya usaha, terus tadi menggunakan apa yang ada di sekitar gitu ya. Gimana sih atau seperti apa sih sebenarnya ekonomi restoratif itu? Simpelnya sih jualan kopi ya. Jualan kopi, jualan kakao, jualan kelapa, jualan hasil hutan bukan kayu, rempah-rempah, vanila. Aku nggak tahu nih kalau Kak Ai mungkin tahu kali ya. Ada yang tahu tengkawang? Tengkawang, Ilipe butter gitu. Itu pohon yang endemik di Kalimantan. Dijual itu jadi orang Indonesia nggak tahu nih. Tapi sebetulnya Ilipe butter itu yang buah yang menunjukkan kalau hutan masih sehat itu dijualnya tuh ke Lush gitu, ke UK, ke Belanda gitu, tapi kita sendiri nggak tahu. Dan itu endemik Kalimantan, buah maram. Ya intinya sih itu sih Kak, gimana caranya sebetulnya kalau dari sisi koalisi ekonomi membumi, idenya tuh soal keseimbangan ya. Tadi kita bicara juga tentang keseimbangan gender sebetulnya kan. Dan buat kita itu satu konsep yang memang harus dipertahankan. Karena ya filosofi dasarnya Indonesia memang seperti itu. Kita punya Trihita Karana, kita punya banyak filosofi di Sulawesi, di Jawa, di Sumatera yang emang bicara tentang keseimbangan antara lingkungan, alam gitu ya. Terus manusia sama semesta sebetulnya, sama pencipta. Dan itu emang kita percaya sistem ekonomi yang baik itu memang harus berusaha itu selalu dijaga. Dan kita ngerasa saat ini Indonesia tuh nggak baik-baik aja. Buktinya apa yang paling kelihatan? Ya kebencanaan yang tadi dikutip, makanya tadi aku nyatet nih Basarnas datanya. Karena memang betul dari BNPB, dari Basarnas, datanya tuh menunjukkan kebencanaan Indonesia tuh naik terus dan kemungkinan besar hampir semua sumbernya itu emang karena aktivitas manusianya yang memang sangat tergantung sama industri ekstraktif dan monokultur. Jadi misalnya banjir besar di Kalimantan Barat ya di tahun 2022, 2023 itu katanya 70 tahun. Jadi ada satu
kepala dinas gitu yang memang anggotanya LTKL dulu, mitra kami, bilang kayak saya udah hidup hampir 70 tahun lebih nih Mbak ya, tapi saya nggak pernah lihat nih banjir separah ini gitu. Terus dia ngomong tuh sambil ketawa-tawa, kulkasnya lewat gitu kan. Kasurnya lewat gitu, kayak ya mau gimana lagi Mbak, cuma bisa ketawa doang gitu kan. Tapi maksudnya ini tuh sesuatu yang kayaknya kita nggak terlalu sadar gitu bahwa sebetulnya mungkin bisa dicegah. Bukan dengan mungkin langsung menghentikan apa yang kita kerjakan sekarang, tapi setidaknya mencari alternatif baru. Makanya tadi aku langsung bisik-bisik sama Mbak Mustika, karena di semua tempat di mana kita lihat ada potensi komoditas yang besar sekali, yang sebetulnya bisa dikelola secara bijak, energi dan air tuh menjadi kunci gitu. Karena Indonesia itu nggak bisa berhenti cuma jualan komoditasnya teman-teman. Kalau kita jualan hanya kakaonya, hanya kelapanya gitu ya, hanya vanilanya saja tanpa diolah, kita akan selalu menjadi penikmat terakhir gitu dari keuntungan. Yang harus ditarik itu kan sebetulnya gimana sih caranya terminologi hilirisasi yang selama ini tuh kayak hilirisasi itu ya tambang gitu kan. Padahal hilirisasi itu ya kakao juga gitu. Produk ekspornya Indonesia yang paling keren nih, yang paling populer gitu. Indonesia tuh pernah top one loh, penghasil kakaonya dunia loh. Dan itu jualannya bukan kakao. Jualannya itu kakao powder, kakao butter, kakao nibs, kakao liker sekarang gitu yang udah bentuknya liquid sama shell cangkangnya kakao tuh jadi teh. Dan itu tuh diekspor ke banyak banget negara di mana teman-teman kalau beli coklat bar mahal banget tuh kayak oleh-oleh dari Swiss itu kakaonya kakao Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya tuh konsepnya sesimpel itu gitu. Ini bukan kita nyiptain sesuatu yang baru sebenarnya, tapi kayak menyadarkan aja, Indonesia tuh keren guys gitu kan. Makanya aku seneng banget ya tadi aku cerita sama Mbak Ai, gila udah jauh-jauh nih di Kutai Timur, di Kalimantan Timur gitu ya, dimana udah gak ada harapan lain karena semua orang kerjanya kalau gak tambang sawit gitu ya. Kita ketemu sama kelompok orang muda yang rajin banget, dia kerja sama kelompok yang melindungi hutan di sana. Dan dia bikin out of maksudnya kayak dari nol gitu Mbak Erika gitu. Benar-benar bikin kakao yang memang tidak monokultur, jadi bukan satu komoditas aja, tapi balik ke caranya kita bercocok tanam ya, tumpang sari, dicampur gitu. Dan sebenarnya komoditas itu banyak yang lebih bagus produktivitasnya kalau dicampur. Buat tanah lebih bagus, buat air lebih bagus gitu kan. Pada saat tumpang sari itu akhirnya jadinya multi komoditas yang dihasilkan juga dan dia berhasil tuh bikin pabrik. Sampai sekarang kakao dari Kutai Timur di tengah-tengah nggak tahu di mana itu naik mobil berjam-jam sama kayak tadi Mbak Mustika bilang itu direbutin sama pemain dari Jember, pemain dari Bali, pemain dari mana karena nggak ada supply-nya di Indonesia tuh sekarang. Jadi bayangin dari 7 komoditas yang kita kerjakan 5 itu bukan kekurangan pasar, kekurangan supply. Jadi kekurangan supply karena kita tidak memproduksi supply yang cukup baik. Supply yang bisa dianggap supply yang bertanggung jawab, yang bebas dari deforestasi, bebas dari kekerasan ke masyarakat adat, bebas dari konflik sama satwa. Gak bisa kita produksi itu, makanya banyak sih barangnya tapi gak bisa dibeli gitu. Nah gimana nih caranya supaya kita tuh gak lupa sama potensi-potensi yang itu. Jadi bukan inventing sesuatu yang baru gitu, gak kreatif-kreatif amat sih kita gitu kan. Jadi lihat yang emang ada sebagai potensi dan di situ juga kita belajar penting banget peran perempuan sebetulnya. Karena yang kasih tahu kita kebanyakan ya khasiat dari tanaman-tanaman terutama yang endemik itu ibu-ibu dan teman-teman muda perempuan. Teman-temannya Kak Ai lah lebih tepatnya kita di Kalimantan Barat tuh banyak banget yang mulainya tuh dari teman-teman suku gitu yang perempuan yang biasanya tuh udah sekolah di luar gitu, maksudnya udah ke Jogja, udah ke Bandung, udah ke Jakarta pulang lagi. Terus akhirnya dia yang kasih tahu gitu, karena mama-mamanya, nenek-neneknya gitu kasih tahu dia, ini tuh tanaman bisa buat A, ini tanaman bisa buat B. Caranya jangan diambil berlebihan, nanti soalnya tanaman yang ininya mati. Jadi kamu bisa olah tapi kamu bisa harus pelihara juga. Sebetulnya yang kita maksud dengan restoratif itu ya betul-betul memulihkan sih. Bukan cuma memulihkan hubungannya kita sama alam gitu ya. Bahwa kita lebih ngerti kalau kita nanam itu ya nggak akan berhasil kalau kita nggak mikirin ini tanahnya tetap sehat apa enggak, airnya tetap bagus apa enggak. Tapi sebetulnya memulihkan hubungan kita sesama manusia. Contoh yang paling simpel adalah jadi ngobrol kan sama nenek kita. Jadi ngobrol sama ibu kita, jadi mungkin belajar
trauma-trauma masa lalu yang kita harus sembuhin juga gitu supaya ke depan tuh kita juga bisa melangkah dengan lebih enak gitu. Jadi ini sih yang buat aku tuh ngerasa sedih juga gitu karena kalau dari statistik ya, kadang-kadang statistik kan angka ya sekedar angka nggak apa-apa sih kalau mau dikutip gitu. Tapi studi banyak yang menunjukkan, misalnya ini ada 4 tempat nih yang di survei Mbak Erika. Ada di Jawa sama di Sulawesi sama di Sumatera. Dari total, kan tadi Mbak Erika udah bilang nih kerjaan perempuan tuh lebih banyak ya, hoursnya lebih lama gitu. Benar, jadi banyak banget ibu-ibu yang jadi petani, jadi pekebun, jadi peternak, jadi nelayan. Itu tuh lebih dari 8 jam sehari. Tapi tahu gak sih di KTP mereka nulisnya mereka kerjaannya apa? Exactly. Jadi nggak dihitung, bahkan kalau kita lihat jumlah ketenaga kerjaan kita nggak dihitung. Padahal itu tuh tenaga kerja yang sangat produktif, makanya apa ya kayak wah gila banget sih pengorbanannya udah mah kerjanya lama, nggak dihitung lagi gitu kan. Dan salah satu yang aku sadari soal dinamika juga tadi Bu, saya orang kota banget Bu, lahir di Bandung, besar di Bandung, pokoknya nggak ngerti lah yang gini-gini gitu. Beruntung aja akhirnya dapat kerjaan yang akhirnya bisa keliling-keliling, mungkin mirip ya sama kamu, kamu mesti kayak ya udahlah pokoknya cari kampung orang gitu, nggak punya kampung, kampungnya kota soalnya. Jadi cari kampung orang, jadi belajar, terus jadi ngelihat oh gitu ya, jadi apa sebenarnya tuh dinamika power relation tuh memang sangat kompleks dan kita sebagai orang luar tuh nggak bisa so tahu bilang kayak ayo emansipasi gitu, nggak bisa gitu kan. Tapi lebih ke arah bagaimana caranya kita melihat juga satu keluarga tuh satu ekosistem gitu. Sebagai sistem ekonomi yang paling kecil. Dalam artian oke, kalau bapaknya itu adalah petani sawit misalnya, ya nggak apa-apa bapaknya petani sawit gitu. Tapi ibunya bisa jadi pekebun juga yang memang menanam misalnya agroforestry kakao. Tapi gimana caranya kita melihat oh unit produktifnya itu satu sistem ekonomi dan bahwa yang diajarin untuk berdaya bukan cuma perempuannya ternyata bapak-bapaknya. Nah ini mungkin yang aku sadar juga wah jarang banget nih yang bikin program pemberdayaan perempuan yang targetnya adalah laki-laki. Sehingga mindsetnya perempuannya udah makin berdaya tapi laki-lakinya nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba istri saya berubah atau anak saya berubah. Jadi malah konflik gitu, kaget gitu. Ini yang aku tuh kaget kayak wow. Ada satu mentor saya, aktivis perempuan senior gitu yang baru bilang, kamu tau gak sih kita udah refleksi nih 50 tahun katanya gerakan feminis dan banyak banget kan yang ngerjain isu ini. Ada 3 nih yang gak selesai-selesai masalahnya, jadi kayak domestic violence 1, beban ganda 2, 3 kontribusi ekonomi yang tidak terhitung. Itu 3 yang laten dia bilang. Terus kamu tau gak kenapa? Kenapa Mbak emang? Ya karena laki-lakinya gak diurusin. Jadi mindsetnya tetap sama, perempuannya makin keren, laki-lakinya kayak bingung gitu. Wah ini kok interaksinya jadi sangat berbeda. Jadi mungkin ini juga makanya aku seneng nih banyak kakak-kakak laki-laki di sini. Jadi mudah-mudahan tuh melihatnya sistem ekonomi, Bu Sri Mulyani juga sempat bilang sih, kalau kita memberikan kesempatan yang sama perempuan di tahun 2025 ini, sebenarnya GDP kita bisa naik 2,9%. Kalau aja penghidupannya itu kesempatannya sama buat perempuan. Karena sekarang gaji buat perempuan itu bedanya 43% untuk posisi yang sama antara laki-laki sama perempuan. Jadi mungkin itu kali ya penjelasan dan jawaban panjang tentang restoratif gitu. Karena hubungannya memang harus dipulihkan. Jadi tetap bisa melakukan usaha dengan menggunakan apa yang ada di lingkungan kita. Tapi dengan catatan adalah tetap harus dijaga lingkungannya supaya tidak rusak. Seimbang sih lebih arah. Jadi kayak ekonomi, sosial sama lingkungan emang harus seimbang aja. Jadi enak gitu hatinya juga. Jadi tenang ya. Iya. Saya mau tanya tentang tenaga kelistrikan. Sebenarnya kita masih kurang gitu tentang kayak perkotaan, kayak smart city lah ibarat kata. Kalau misalnya untuk negara maju, kita belum maju. Terutama sebagai anak-anak muda. Nah, gimana kita caranya untuk mendorong anak-anak muda ini supaya tertarik tentang dunia iklim? Untuk Indonesia, makanya kalau kita bahas tentang dunia iklim, kita nggak cuma omong-omong doang, aksi nyata. Kita butuh aksi nyata, tapi sedangkan pemerintahan kayak Bapnas juga, terutama Ibu Pertiwi, pertama harus ada gitu untuk kita generasi muda. Gimana caranya kita untuk
riset, gimana kita untuk mencari datanya, gimana kita untuk, tapi pemerintah ini belum ada untuk kita. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini primarily buat Mbak Gita, tapi boleh kalau misalnya dari panel-panel yang lain ingin menjawab juga atau ada things to add. Pertama aku penasaran, kemarin waktu sempat berdiskusi dengan Minister Counselor dari Uni Eropa, ada suatu regulasi baru dari Uni Eropa yang bakal dikasih ke Indonesia, yaitu regulasi atas deforestasi Uni Eropa, terutama pada beberapa bahan komoditas seperti kopi, cengkeh, tea yang bakal diimpose, itu jadi ada semacam tarif ganda lah istilahnya. Nah, di regulasi atas deforestasi ini, dia hanya dibebankan apabila ada suatu pelanggaran, semisal pelanggaran di pekerjaan dia, hak buruhnya dia tuh tinggal dikasih sama orang yang pekerjakan dia, atau mungkin ada sexual atau SGBV, sexual gender based violence yang dilakukan dan ini ada sanksinya tapi nggak terlalu di look gitu, nggak terlalu di oversee sama si perusahaan yang mengemploy atau mempekerjakan pekerja ini. Nah, kalau menurut Mbak Gita atau mungkin panelis-panelis lain, apakah regulasi ini akan secara otomatis berefektif gitu? Apakah kita akan mengalami suatu turbulensi terutama atas ekspor kita, apalagi di situasi suatu negara tidak bisa mengakomodir pemenuhan atau requirements yang mana regulasi ini impose ke kita sebagai mitra dari Uni Eropa. Nah itu mungkin satunya. Yang kedua, apakah kita memerlukan suatu bentuk compliance, suatu bentuk overseeing atau supervising yang mengarah ke suatu SGBV, apalagi workplace harassment, suatu SGBV yang terjadi di pekerjaan. Karena mungkin jumlahnya ratusan ya kalau di Indonesia ya suatu SGBV ini, sexual gender based violence ini, kekerasan seksual ini. Dan apakah kita sebenarnya membutuhkan mekanisme yang baru gitu, atau ini suatu keputusan yang secara arbitrarinya kita limpahkan saja ke perusahaan-perusahaan. Ya, mungkin itu. Kita bisa lihat lah yang paling simpel sekali. Project dari mahasiswa KKN gitu ya. Tinggal menjadi sebuah tugu dengan ada kata-kata. Ini kita harus terbuka untuk melakukan memberikan sebuah feedback. Ini juga menjadi tantangan tersendiri pada saat sebuah kegiatan, tapi maaf, saya sekali lagi saya salut kepada anak muda yang telah berbuat. Takut kita bicara pada tataran konsepsi terus. Terima kasih anak muda. Tapi ada juga yang perlu kita kolaborasikan. Anak muda ini kan lompatannya sangat jauh. Dan disinilah indahnya kalau kita misal, biasa kalau pemerintah kan ada mapping dulu. Ada sebuah visibility study dulu. Dari sini kita bisa mungkin kolaborasi dan keberlanjutannya nanti harus terdaftar misalnya di desa tersebut dan dilanjutkan oleh pemerintah desa. Sehingga energi sumber daya yang dikeluarkan oleh proyek-proyek tadi yang dibuat oleh anak muda ini yang tidak semua bisa, itu perlu kita apresiasi dan berlanjut asal ada pengikat untuk membridging dengan pemerintah desa atau di daerah itu agar ini ada keberlanjutan gitu loh. Punya tanggung jawab moral dan struktural seluruh yang ada di sana. Karena kadang kita ini kan kurang rasa syukur kadang ya. Dari tidak ada air, timbul air, habis itu tidak kita pelihara. Apapun itu banyak. Ini maaf karena saya juga walaupun ya pernah melihat realita di lapangan. Jadi akhirnya terbengkalai. Itu mungkin saran, tadi kami juga janji Ibu, di mana lagi nanti ada proyeknya, ayo dong Ibu ikut, tapi Ibu ada peta-peta desa-desa yang sudah di profile agar ini bisa programnya berkolaborasi dan berkelanjutan. Mohon maaf ya, terima kasih ya, nanti mohon didukung kita ya. Terus tadi juga disampaikan bicara gender based violence, kita juga udah ada aturan-aturan yang mengatur itu, khusus untuk di tempat kerja, ada aturan, ada peraturan menteri yang mau mendorong, kita juga Islam mengatakan mewajibkan ya, mendorong agar setiap perusahaan, tapi memang lebih kepada perlindungan kepada pekerja perempuan ya, maafkan bapak-bapak ya laki-laki, karena memang concern kita di situ. Karena tadi juga kita pahami, karena memang perempuan lebih fragile dalam semua situasi.
termasuk juga di tempat kerja. Karena tadi itu relasi kuasa yang tidak bisa, ketimpangan gender yang sangat luar biasa. Jadi ada peraturan menteri yang mendorong itu, baru tadi pagi kami rapat untuk melakukan sebuah advokasi best practice dari beberapa perusahaan swasta yang telah memiliki ruang perlindungan perempuan itu. Apabila ada terjadi hal-hal terkait dengan perempuan di tempat kerja, ada ruang untuk mereka, ada sebuah unit atau task force yang dibentuk oleh perusahaan tersebut, termasuk juga ruang-ruang yang spesifik yang dibutuhkan oleh pekerja perempuan. Jadi ada Ananda kebijakan yang diatur untuk itu. Dan kita memang pada fungsi monitoring, tidak memberikan sebuah sanksi-sanksi untuk itu, tapi mendorong, memberikan advokasi. Once terjadi suatu persoalan yang nggak bisa diselesaikan di perusahaan tersebut, kita berikan kanalnya, harus melaporkan kemana, dan kita lakukan mediasi. Jadi bukan tidak ada kebijakan, ada. Itu yang satu. Yang tadi juga disampaikan akses tadi, informasi yang tadi Ananda menyampaikan tadi untuk program-program pemerintah tadi apa tadi yang bicara tentang pertahanan lahan tadi. Mungkin spesifiknya kepada pemerintahan, kementerian apa, kementerian teknis apa yang dimana anak muda yang sedang melakukan sebuah proyek mengalami suatu kendala untuk aksesibilitas atau komunikasi atau mendapatkan sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan. Dengan forum-forum seperti ini, inilah forum-forum kita untuk saling menguatkan. Karena memang harus dibangun bridging trust antara, jangan ada skeptis. Ini buat apa sih? Gitu-gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kami pun yang di pemerintahan juga harus menangkis pemikiran-pemikiran seperti harus lebih out of the box. Jangan sampai ada niat-niat positif baik tapi dihadapi oleh para yang di belakang kebijakan ini yang mungkin juga harus bertransformasi agar linear dengan apa yang disampaikan oleh anak muda kepada pemerintahan juga terbuka untuk mencarikan solusi bersama. Rasanya sudah tidak pas lagi kalau kita menjadi sebuah eksklusif pada posisi pembuat kebijakan. Harus terbuka. Kebijakan yang dibuat pun disampaikan lagi untuk bahkan feedback sebelum itu disahkan. Itu ya. Termasuk juga roadmap yang kita susun ini bekerja sama dengan UNFPA dan UN Women, itu pun juga tidak langsung di launching tapi di share lagi kepada komunitas-komunitas untuk mendapatkan feedback sehingga itu menjadi sebuah kebijakan yang bisa dari top down bisa dilaksanakan. Mungkin beberapa hal itu dari saya. Terima kasih. Iya, mungkin saya menjawab pertanyaannya Bu. Saya paling senang banget sebenarnya kalau ditanya ini. Jadi ada orang yang emang ini accountability-nya berapa gitu. Udah bangun 23, yang masih jalan berapa gitu kan. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya di Soul Chapter punya campaign ya. Namanya itu bukan air sudekat, tapi air itu harus mengalir sampai anak cucu. Yang tadi Pak Roti tadi terinspirasi dari Pak Roti ya. Jadi saya juga perlu nge-track gitu, berapa sih sebenarnya masih jalan gitu. Dan benar banget kata Ibu, banyak banget program itu yang nggak sustain. Jadi bukan masalah aksesnya, tapi sustainability-nya. Jadi mereka banyakan bangun infrastrukturnya aja gitu kan. Dan menurut data kita lebih dari 65% itu program pompa air tenaga matahari ini airannya gak jalan lagi setelah 1-2 tahun bekerja. Jadi uang udah digelontorkan, akhirannya tidak ada. Nah di situ mungkin bisa lihat ya, kita juga buat platform namanya Mengalir yang kita bisa tahu berapa sih pompa yang gak bekerja di NTT dan itu semua dari suara masyarakat gitu. Jadi mungkin bisa dilihat juga mengalir.co. Nah kalau kita lihat kenapa sih gak sustain? Pertama gak bisa dipungkiri dari segi teknisnya. Banyak program air yang ya udah yang penting ada program air nih, budgetnya cuma 200 juta misalnya. Ya udah airnya dusun itu aja, kampung itu aja yang dapat air. Akhirannya konflik satu desa. Kenapa saya nggak dapat air? Ya kan? Nah itu dari teknis. Teknis lain mungkin cara pemasangannya atau spek-speknya yang tidak sesuai standar. Itu pertama. Saya juga pernah ketemu ada yang bangun reservoir pakai tripleknya yang tipis banget kayak triplek rumah ya jebol gitu reservoirnya gitu. Itu pertama, tapi itu masalah yang paling gampang. Masalah yang kedua itu komunitasnya. Gimana sih kita
involve komunitasnya. Kan di desa itu udah kayak mungkin kita bisa bilang dia punya kebiasaan sendiri, adat sendiri, nggak bisa kita orang luar, walaupun orang NTT pun masuk ke situ dan bilang ini pompa air mesti bangun di sini, terus ini pipa mestinya lewat sini gitu. Jadi karena dulu saya mungkin orang luar ya, saya selalu nanya sama bapak mama, bapak kalau nanti pompanya kita taruh sini bisa? Gitu. Oh jangan taruh sini aja, mata airnya di sini nggak bakal kering-kering gitu. Padahal menurut teknis mungkin di sini, tapi menurut adat mereka kan beda. Dan mereka yang tahu persis gitu. Dan udah tinggal ratusan tahun di situ, kenapa nggak kita pakai ilmunya? Ada lagi pipa, bapak pipa ini paling efisien lewat sini. Terus kata bapaknya, jangan ibu kalau musim kemarau nanti pada bakar-bakar ladang di sini. Jadi mending lewat sini. Jadi hal-hal itu kan yang nggak dipikirkan dari awal mendesain. Jadi kita tuh jalan sama warga untuk desain pompa air tenaga matahari versi warga itu seperti apa. Nah yang kedua juga kontribusi dari masyarakat itu yang paling penting. Jadi dari program kita, masyarakat itu kontribusi 53% dari project budget. Jadi nggak 100% bantuan dari Solar Chapter. Iya, jadi itu meningkatkan ownership dari desanya. Saya selalu bilang, Bapak ini tuh program Bapak Mama gitu. Kita di sini hanya menjembatani 50% lagi, tapi kalau Bapak Mama nggak kontribusi, kita juga nggak bisa gerak gitu. Itu kontribusi dari segi uang, labor, dan juga material-material lokal, itu kontribusi. Dan menurut kami itu yang paling penting untuk sustainability. Jadi program kita yang yang kita udah bangun pertama kali saya bangun tadi Umut Nanah, itu pompanya udah rusak. Akhirannya warganya pakai uangnya lagi untuk membeli pompa airnya lagi dan sekarang udah berjalan lagi. Seperti itu. Jadi tadinya kita cuma ada 800 meter, sekarang pipanya udah 5 kilometer di desa tersebut. Karena mereka tambah lagi dan karena menurut saya karena mereka itu punya rasa kepunyaan dalam programnya ini gitu. Nah yang ketiga mungkin manajemennya. Jadi setelah bangun pompa air kita bikin namanya komite air. Komite air ini kita bina juga bagaimana cara maintain pompa airnya. Dan warga itu harus bayar iuran sekitar 15.000 sampai 25.000. Nah iuran ini yang digunakan untuk tadi mungkin maintenance, membayar komite air gitu. Jadi kita juga lihat dari sisi manajemennya gitu. Nah itu mungkin 3 ya yang kita solusinya gitu supaya program air bersih ini tuh bisa sustain ke depannya. Gitu. Mungkin nanti ada yang tertarik untuk menjadi donatur untuk Solar Chapter atau mungkin ada kenalan-kenalan lain ya yang juga punya program serupa. Nah, saya mau tanya sedikit nih ke Mbak Mustika. Sebelum membangun sumur itu, butuh waktu berapa lama sih sebelum untuk persiapannya ya dari nol sampai pembangunan? Persiapannya itu sekitar 9 bulan. Nah yang lama itu bukan yang bangun infrastrukturnya, yang lamanya itu sosialisasi ke warga. Jadi kita bahkan ada 5 proses sosialisasi dari awal, bikin desain engineeringnya sama warga, bikin budgetnya sama warga dan lain-lain, itu yang lama. Dan karena kita juga pakai dana desa, jadi kita juga harus ada proses lah untuk dana desa, untuk RAB dan lain-lainnya. Jadi kita itu Solar Chapter juga ikut kasih technical assistance, kasih assistance juga buat mendampingi warga lah dalam mengelola dana desanya. Oke. Tapi mungkin aku ada disclaimer juga, tahun ini itu ada masalah di dana desa. Karena 20% dana desa itu harus dipakai untuk ketahanan pangan. Mungkin nanti Mbak Gita bisa membantu. Iya. Sedangkan warga juga bingung, saya mau bikin lahan gimana kalau nggak ada airnya gitu kan. Ada program, jadi ada 2 program kita tahun ini yang mundur karena dana desanya nggak ada untuk air bersih. Dan dipakai untuk beli lahan atau beli babi atau beli apa gitu. Sedangkan mereka sebenarnya maunya buat air bersih gitu. Jadi mungkin kita taruh kebijakan ini melihat oh di Jawa karena airnya banyak. Tapi di NTT kan mereka sebelum ada food security mesti ada air bersih dulu. Benar. Gitu. Setuju. Oke,
Nah ini saya ada sedikit pertanyaan untuk Mbak Ai nih sebenarnya. Kita tahu yang namanya setiap usaha, terutama ya mungkin kita tahu di Kalimantan seperti apa, itu pasti memunculkan potensi konflik dengan warga. Ada tidak upaya yang dilakukan oleh misalnya teman-teman Gerbang Tara untuk menjembatani atau dalam menyelesaikan konflik ya antara pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah dengan warga? Karena kita tahu di sana banyak sukunya gitu, banyak masyarakat adatnya. Apakah ada yang dilakukan oleh Gerbang Tara? Ya, saya kira transisi dari sebuah perubahan itu pasti akan datang dengan pro dan kontra ya Bu. Begitupun ketika kita berbicara tentang transisi energi. Nah, saya cukup setuju dengan apa yang disampaikan bahwa akan sangat lebih mudah untuk membangun infrastruktur daripada membangun sumber daya manusianya. Konflik itu terjadi karena faktor sumber daya manusianya. Boleh dilihat mungkin dari sisi memang culture-nya sudah sekian lama seperti itu, atau mungkin ilmu pengetahuannya belum cukup untuk mereka dapatkan. Sebagai salah satu contoh, mungkin tadi sempat disampaikan kakak-kakak di depan adalah mereka yang lahir di kota, yang tanda kutipnya privilege untuk akses ke network itu jauh lebih banyak berbanding dengan teman-teman yang ada di daerah. Untungnya ada seperti teman-teman yang hadir pada saat ini, dan kami di Gerbang Tara itu selalu melihat collaboration pentahelix itu sebagai DNA-nya kami. Antara mengeskalasi sebuah kebijakan yang sudah dirumuskan dengan setiap aktor di dalamnya, termasuk perusahaan. Saya sebenarnya tidak bilang bahwa ekstraksi sumber daya lingkungan itu hal yang harus terus berjalan, karena jelas dampaknya itu sebuah hal yang merugikan masyarakat Kalimantan maupun daerah-daerah lain yang serupa. Tapi saya bisa bilang contoh seperti industri kelapa sawit, jauh sebelum ada istilah transisi energi ini, industri itulah yang menghidupkan masyarakat di sana. Jadi ketika kita bicara tentang sebuah transisi, tidak semudah kita membangun platform infrastruktur, merubah kebijakan, terus kita minta nih masyarakat untuk, ayo dong kalian ikutin yang seperti ini, itu pasti akan sering jadi konflik. Sebagai yang membela kaum pria mungkin yang ada di sini, pasti mereka akan berbicara bahwa anak saya bisa saya kuliahkan ke Jawa karena saya bekerja di kelapa sawit. Jadi memang ada kontroversi yang sering terjadi ketika kita bicara tentang sebuah perubahan. Tapi ada harga yang juga harus kita bayar gitu. Kebijakan yang dirumuskan biasanya itu sudah dirumuskan baru disosialisasikan. Nah ketika kita bercermin kepada negara yang maju, before you invest in technology atau before sektor itu diminta untuk invest ke sesuatu yang fisiknya kelihatan, dia akan memprioritaskan untuk kamu invest ke manusianya. Kita take example kayak Singapura, China, yang dulunya mungkin ekonominya jalan hampir sama nih dengan kita. Tapi mereka itu memprioritaskan sumber daya manusianya. Tidak semua provinsi itu dipaksa harus didigitalisasikan. Tidak semua provinsi atau tidak semua kalangan masyarakat itu mungkin tadi harus sesuai dengan program prioritas nasional. Harus makanan bergizi misalnya seperti itu ya. Tapi bisa di-localize. Kebijakan itu memang sebagai payung, tapi ketika kita berbicara tentang sumber daya manusia, ada perbedaan di dalam kehidupan sosial kita yang mempengaruhi hal tersebut. Kembali lagi ke sektor yang tadi saya sempat ambil sebagai contoh, yaitu kelapa sawit, mungkin tidak hanya di Kalimantan, tapi mungkin di Sumatera juga ada, bahwa kita sebagai konsumen, yaitu sebagai manusianya, mungkin saya akan lebih banyak berbicara tentang manusia karena itu yang apa yang kami kerjakan di Gerbang Tara gitu, mengkonekkan antara ketimpangan teorinya dan realitanya, praktikalnya antara pebisnis
government maupun civil society-nya. Jadi memang pentahelixnya harus bermain di sana. Makanya kami juga sangat membutuhkan banyak dukungan gitu dari berbagai sektor, karena setiap sektor pasti akan punya cara pandang yang berbeda. Kalau berbicara tentang salah satu contoh seperti kelapa sawit, apakah sebagai orang kota kita sebenarnya tahu kalau barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu ternyata juga ada mengandung kelapa sawit di dalamnya. Saya bisa bilang ketika karena saya bukan dari keluarga yang punya privilege langsung bisa sekolah atau langsung bisa punya startup sendiri, tapi saya merangkak dari bawah, dari jadi volunteers. Saya pernah berada di bawah binaan salah satu perusahaan kelapa sawit yang tersertifikasi sustainable palm oil gitu. Jadi saya banyak belajar di sana. Bahwa ketika kita membuat suatu perubahan nih dari sebuah produk, mungkin tadi yang disebut sebagai hilirisasi, kita sudah melihat produk itu sebagai sebuah sampo nih yang kita pakai setiap hari. Tapi percayalah, tidak semua orang yang ketika dia membeli barang itu dia baca ingredientnya. Tapi ketika ada campaign menggusur kelapa sawit sebagai salah satu industri, dia maju paling depan gitu. Nah, ini kan memang ada ketimpangan ya antara apa yang kita lihat, apa yang kita punya, dari sisi knowledge-nya, sehingga sosialisasi itu akan sangat penting. Dan saya bisa bilang bahwa investing in human knowledge is a sustainable way. Tidak ada periode-periode tertentu bahwa program CSR hanya fokus 1 tahun ini untuk edukasi, tahun kedua A, B, C, dan ini udah ditinggal nih. Karena perubahan zaman itu akan selalu ada. Dan perubahan manusia berpikir juga akan selalu ada. Makanya konflik ketika tadi ditanya gimana caranya anak muda itu bisa dilibatkan di dalam, ya dengan collaboration pentahelix tadi. Tidak semua sektor industri bisnis itu mau invest pendapatan mereka ke human. Tapi kebijakan negara kita ketika membuat itu sebagai sebuah prioritas, maka itu akan jalan. We call that as ecosystem. Dan ekosistem itu yang kita bangun. Menarik. Oke, sekarang saya mau ke Bu Desi nih Bu. Tadi Ibu bicara tentang roadmap dari pemerintah saat ini mungkin untuk 5 tahun ke depan ya Bu. Iya. Nah, satu Bu, prioritas di mana untuk roadmap tersebut? Yang kedua adalah tadi kalau kita bicara soal kekerasan terhadap perempuan, soal konflik, banyak teman-teman kita mungkin ya, tadi ada aktivis-aktivis perempuan yang mereka ada di garis terdepan misalnya ketika menyuarakan perlindungan terhadap lingkungan. Apa yang dilakukan oleh kementerian gitu ya untuk menjamin tadi pemenuhan hak-hak perempuan, keamanannya, terutama soal keamanan sih Bu, mungkin itu. Baik, terima kasih Mbak Erika. Saya izinkan juga menyampaikan kebijakan yang ada ya. Terkait dengan Women Peace and Security, ini juga dampak kepada keamanannya ya. Kita memiliki sebuah rencana aksi nasional tapi lebih kepada konflik sosial sesuai dengan undang-undang. Di kawasan setelah diterbitkannya resolusi UN 1325 itu ya, sudah 25 tahun usianya. Ini periode ketiga National Plan Action kita terkait dengan Women Peace and Security itu mungkin kita akan mengadopsi juga best practice dari beberapa negara. Bagaimanapun dalam setiap membuat sebuah kebijakan yang berperspektif gender itu harus masuk dari semua mulai tahap, khususnya misalnya tadi bicara tentang climate change, mulai dari tahap prevention, bagaimana melakukan rehabilitasi, dan juga nanti di akhir dari semua kegiatan after kejadian itu sendiri. Jadi kalau saya melihat dalam konteks ini, memang kita tidak bisa sendiri melakukan itu. Sebuah kebijakan yang dibuat di tingkat pusat harus bisa dideliver sampai ke level bawah dan dipahami untuk dilaksanakan. Tentunya ini tidak langsung seperti disampaikan oleh Mbak Ai tadi, investasi kepada SDM gak mudah. Tidak terlihat, apa sih rencana aksi 5 tahun kok gak terlihat dia perubahannya ya, karena itu long term.
Tapi kita harus mengapresiasi peningkatan itu ada. Contoh tadi bicara tentang violence, gender-based violence itu. Kalau kita lihat 3 tahun sebelumnya pada saat survei diluncurkan, kita 1 di antara 3 perempuan mengalami kekerasan. Sekarang 3 tahun berikutnya dari survei yang ada, prevalensinya 1 jadi 4. Tentu ini survei ini harus kita apresiasi karena ini juga bukan tiba-tiba muncul angka, berproses dan juga melibatkan seluruh stakeholder. Namun dengan adanya kebijakan-kebijakan Dare to Speak Up itu ternyata tidak mengurangi jumlah angka kekerasan. Sangat kompleks permasalahannya. Dan data yang berbeda, cara kita melihat permasalahan yang berbeda juga membuat strateginya berbeda. Data yang ada di Kementerian PPPA, data yang ada di Komnas Perempuan, data yang ada di aparat penegak hukum, itu pun juga berbeda. Jadi ini pun juga menjadi tantangan tersendiri pada saat kita tidak melihat dalam kacamata yang sama. Sehingga strategi kita pun juga akan berbeda. Ini tentunya harus ada sebuah forum-forum yang senantiasa kita diskusikan dengan terbuka. Karena bagaimanapun kita harus menjadi sebuah solusi terhadap setiap permasalahan yang ada. Terkait dengan climate change ini, memang roadmap-nya sudah disiapkan. Masih dalam tahap konsep yang harus diluncurkan nantinya setelah mendapatkan feedback. Dan itu tidak hanya dari Kementerian PPA, kerjasama dengan semua badan-badan UN juga, UNEPA dan juga UN Women, dan juga melibatkan seluruh kementerian teknis terkait. Saya melihat setelah mendapat pemahaman paparan dari BMKG, tidak menafikan bagaimana banjir yang kita lihat beberapa minggu terakhir ini, ternyata yang lebih berdampak itu adalah pada saat musim kemarau. Akan terjadi migrasi dan di situ tingkat kekerasan akan lebih tinggi lagi. Kalau banjir mungkin sesaat itu air susut tinggal butuh waktu sekian bulan. Mohon maaf, bukan tidak sensitif dengan apa yang terjadi di Jakarta dan Bekasi akhir-akhir ini. Tapi kemarau itu akan sangat berdampak. Kita bisa melihat bagaimana perebutan air di wilayah yang juga akan menimbulkan kasus-kasus kekerasan yang juga mengakibatkan pembunuhan itu bisa terjadi. Ini yang menjadi concern kita bersama, bagaimana climate change ini saya sepakat dengan anak-anak muda yang berpikir bagaimana sebuah keberlanjutan tadi. Ya kan pada saat kita demo terkait dengan green, what is that, apapun dengan segala konsep-konsep green itu, tapi kita juga orang-orang yang kontradik dengan itu. Ini apa ya, disinilah tantangan integritas kita. Kalau kita sekali menyuarakan benar itu, ya totalitas gitu loh. Jangan juga mengambil keuntungan di balik itu semua. Dan jangan juga menjadi sebuah, pecundang di balik itu semua. Fokus kalau memang mau investasi di bidang SDM, bicara tentang climate change dan keberlanjutan, kita totalitas di situ. Tapi jangan juga kita mendapatkan keuntungan di balik itu dengan adanya sebuah kepentingan-kepentingan. Ini yang jadi concern kita bersama. Termasuk juga tadi Mbak Gita, bagaimana mendorong masyarakat bercocok tanam tumpang sari tadi itu, keberlanjutan untuk operasional, dan pada saat telah ditanam juga nanti juga kita bisa membantu, itu kan juga nggak mudah mendorongnya. Karena butuh seperti yang Ibu sampaikan tadi, mereka juga butuh cepat hasilnya kok, yang lain sudah punya handphone, mereka belum. Akhirnya tidak menutup kemungkinan migrasi akan menjadi sebuah solusi. Ini hari ini kita masih menghadapi 109 di antara 564 yang kemarin dipulangkan. Di antaranya 109 adalah perempuan yang juga menjadi tantangan tersendiri. So what next? Setelah kembali. Ini never ending setelah saya 33 tahun berkecimpung di dunia penegakan hukum. Dan ini kok masih terjadi. Kita selalu bicara hulu, hilir, tapi ini hulu, hilir sampai berbolak-balik. Ya, tapi itu Desi tetap optimis dalam setiap permasalahan yang ada. Karena kita juga nggak mau jadi orang-orang yang tidak sehat mental, tapi bukan berarti tidak mengasah rasa sensitivitas kita terhadap apa yang terjadi. Paling tidak di antara kita bukan adalah orang-orang yang menarik keuntungan di antara semua itu. Saya selalu sampaikan di setiap forum, bicara tentang trafficking. Satu orang adalah sebuah
nilai yang akan kita peroleh, berarti kita adalah orang pengkhianat. Apapun bentuknya. Jadi semoga saya tidak orang-orang yang pintar dalam bernarasi kan, karena gimana pun semua akan kita pertanggungjawabkan. Mungkin begitu dari saya, bisa rekan-rekan anak-anak muda berdiskusi lebih lanjut, mendapatkan perspektif insight yang berbeda dari apa yang dilihat realita yang ada saat ini. Ya tadi spesifik kan nanyanya soal EUDR ya, Deforestation Regulation. Jadi sebenarnya ini kan sebagai konteks aja, beberapa komoditasnya kita ini yang diekspor banyak ke Eropa itu akan kena regulasi yang fokusnya itu jangan sampai kita deforestation, jangan sampai eksploitasi gambut, peatland, sama nggak boleh exploitation as in human gitu kan, in any ways possible. Jadi dari mulai labor, sexual dan lain-lain juga. Cuma mungkin dua aja sih kalau dari aku gitu. Sebenarnya kan obrolan ini tuh udah panjang. EUDR tuh udah panjang, sebenarnya udah 5-6 tahun ke belakang persiapannya. Dan pada akhirnya tuh dari sisi Eropanya sendiri dipospon. Dan komoditas yang sekarang bakal kena itu cuma 3 sebenarnya, sawit. Jadi yang paling duluan tuh sawit, kemudian ada kakao dan juga kopi sebenarnya. Nah dari sisi 3 itu pada akhirnya ada posisinya Indonesia nih. Jadi saya menyampaikan posisinya pemerintah gitu ya. Posisinya pemerintah adalah nggak apa-apa itu regulasi ada, tapi harus fair cara ngeceknya. Dalam artian monitoring evaluationnya itu harus pakai indikator yang juga disepakati dua belah pihak. Jangan sampai cara ngeceknya itu cuma satu pihak dari sisi Eropanya saja. Nah negosiasinya itu panjangnya tuh di situ kalau ditanya soal compliance. Kasarnya gini deh, kalau kita diaudit gitu perusahaan kita, tapi kita nggak tahu sebelumnya indikatornya itu nanti basisnya dari mana. Yang nentuin itu basis datanya tuh auditornya. Bukan perusahaannya gitu. Dan itu yang agak Indonesia tuh posisinya, lo gimana sih gitu. Masa pakainya data satelitnya kamu doang, terus data satelitnya kita sama sekali nggak diakui atau gimana gitu. Karena awalnya itu posisinya memang sangat fokus hanya ke pakai citra satelit. Artinya pada saat itu citra satelit nggak bisa tuh yang konflik sosial dan lain-lain dan progres di situ juga tidak bisa direkord. Makanya akhirnya kita sempat petisi, kita sempat masuk ke peradilan juga, sempat masuk ke WTO dan lain-lain. Dan posisinya sekarang tuh dipospon kan sebetulnya. Dipospon 1 tahun sebelum dia diberlakukan lagi. Nah pertanyaannya sekarang 1 tahun ini terus kita mau ngapain, harusnya ngapain. Kalau ditanya mungkin kolaborasi tadi ya dari sisi SDM yang ada di pemerintah, di masyarakat sipil, di private sector juga. Mungkin dari sisi platform yang paling bermasalah saat ini sebetulnya soal data petaninya sendiri. Jadi di Indonesia ada mekanisme namanya surat tanda daftar tanaman budidaya, STDB. Jadi semua petani tuh harusnya punya. Kalau kita bagus tuh recordnya, itu kita punya tuh checklist petani kakao siapa aja, petani kopi siapa aja, sawit siapa aja. Tapi seperti tadi soal culture dan lain-lain, petani takut daftar STDB karena takut ditagih pajak. Dan gak ada motivasi, buat apa daftar STDB, gak ada keuntungannya gitu. Nah ini kan jadi harus mungkin mulai dari situ yang paling dasar sebelum kita ngomongin soal compliance yang cukup kompleks. Sebetulnya basis data dasar dari mana komoditas kita berasal itu mungkin kalau buat aku sendiri prioritas. Karena begitu kita tahu bisa di tracking lokasinya dan kita bisa cek juga itu tuh misalnya dia menjualnya tuh ke perusahaan mana, dia bertanggung jawabnya, perusahaan mana yang bertanggung jawab untuk menjadi mitranya petani ini. Kalau sampai ada kekerasan seksual misalnya, yang accountable partinya siapa? Apakah dia petani independen atau dia petani yang masuk ke dalam umbrellanya perusahaan? Perusahaannya punya enggak SOP-nya? Jadi sebenarnya masuk ke data dasar sih yang sekarang itu sangat penting supaya compliance jalan. Itu sih. Thank you. Terima kasih. Ini untuk yang sesi pertama, sekarang saya buka yang untuk kedua. Dari mana? Ari, oke. Satu, tadi sini udah ada 2, nanti saya kasih 1 di sebelah sini. Yang belakangnya, ya, yang dari mana? Oh, Enable Project. Oke, 1 dari sini. Ya. Oke, selamat sore ibu-ibu dan kakak-kakak semua. Kami sebenarnya singkat aja sih mau tanya tentang climate change sendiri. Climate change itu kan interseksional ya, persoalannya selalu berhubungan dengan hal yang lain. Terus juga tadi sering dikutip bahwa keterlibatan orang muda dan juga penguatan orang muda. Kami Ari itu kan concern ya tentang gimana keterlibatan orang muda. Kalau misalkan konteksnya climate change dan kita tuh masih ada persoalan tentang hygiene kemudian juga kesehatan yang juga tidak terpenuhi gitu. Misalkan kami pernah jamin di penjaringan isunya adalah
WC-nya itu masih dipakai bersama-sama, which is kan nggak ada air bersih yang bisa diakses karena persoalan relasi kawasan dan sengketa tanah gitu. Gimana kita bisa berharap orang muda mau berkontribusi secara aktif, kemudian dia punya knowledge yang cukup dan motivasi ketika basic needs-nya aja tuh nggak terpenuhi. Itu satu, mungkin bisa dijawab sama Mbak Ai atau kakak juga bisa. Terus yang kedua persoalannya mau ditanya ke Mbak Kitra tentang ekonomi restoratif. Sebenarnya cukup bagus kan ekonomi restoratif itu gimana caranya untuk mengembangkan masyarakat di sana. Tapi persoalan bisnis dan sebagainya itu kan kadang sangat patriarkis gitu. Gimana perempuan bisa contribute kalau misalkan urusan-urusan bisnis, lahan dan sebagainya masih dibebankan kepada laki-laki gitu. Jadi sebenarnya mau tanya aja sih gimana caranya perempuan bisa maksimal untuk berkontribusi dalam hal ini gitu. Thank you. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Anazli dari Enable Project. Sebenarnya pertanyaannya tadi udah diborong juga sama mbaknya di depan ini terkait dengan ini. Tapi terima kasih sudah diwakilkan mbak. Jadi saya sebenarnya kan dari latar belakangnya memang dari food waste, bapak ibu panelis semua. Jadi di Enable Project memang fokusnya ke food waste dan ketika pandemi kemarin memang kita melihat isu bahwa ada namanya food insecurity. Ketika keluarga-keluarga ini tidak mampu mengakses untuk makanan yang bernutrisi seperti itu. Yang tendensinya adalah tadi kepada stres dan juga mengakibatkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi ternyata dari food pun ternyata berkaitan juga terhadap kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, sebenarnya pertanyaan saya akan lebih menyasar kepada Bu Desi ini dari jam terbangnya Bu, apalagi dengan tradisi Indonesia yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu adalah suatu aib bagi keluarga. Gitu. Dan bagaimana pandangan Ibu ini menghadapi berbagai masalah lebih dari 30 tahun pengalaman karirnya dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa victims ini secara safety dan recovery-nya ini terjamin gitu. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dinggan dari UCAN. Di sini saya mau tanya ke Kak Mustika dari Solar Panel. Di sini aku setuju banget kalau misalnya masalah air itu juga jadi hal yang cukup penting banget gitu buat perempuan. Karena di sini saya pernah ada kunjungan ke Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Di sana kita sempat sharing juga soal teman-teman perempuan seusia saya 17 tahun, di mana di sana itu mereka sharing kalau ternyata ada kesusahan air ini itu mempengaruhi ke kesehatan reproduksi mereka dan juga menyebabkan pernikahan dini juga. Nah, di sana selain mereka itu kesusahan dapat air untuk menstruasi, karena kan mereka di sana itu belum menggunakan pembalut, mereka masih menggunakan kain yang dimana harus dicuci. Dan kalau nggak bersih itu kan juga jadi masalah reproduksi kan. Terus juga salah satunya lagi itu adalah pernikahan dini. Di sana mereka itu sangat mengandalkan juga dari panen. Dan kalau misalnya panennya itu masalah airnya itu juga berpengaruh. Di sana mereka memutuskan kalau ya udah kita nikah aja dan jadi mereka tuh mengerjakan masalah yang tadi domestik, pekerjaan domestik dan juga disambung juga untuk mengerjakan yang di pertanian. Nah, di sini concern saya itu karena mereka ini juga dibilang bukan ibu rumah tangga tapi masih anak-anak. Seusia saya itu ada yang sudah mempunyai anak umur 3 tahun yang dimana berarti mereka udah punya anak di usia 14 tahun, di bawah 15 dan itu cukup mengkhawatirkan kan. Jadi di sini saya mau tanya juga gimana sih soal peran kita gitu di sebagai perempuan itu untuk reach out mereka, untuk approach teman-teman ini yang sebenarnya itu kurang tahu nih atau misalnya benar-benar terpaksa untuk masuk ke dalam sini karena ya situasinya begini dan akhirnya ada yang namanya eco anxiety yang dialami sama mereka. Gimana cara kita buat reach out mereka dan juga untuk memfasilitasi concern mereka itu. Sekian, terima kasih. Oke. Baik, siapa dulu mau jawab? Mungkin mulai dari ujung, Mbak Gita. Oke, pertama-tama thank you banget udah pakai kata orang muda. Karena buat aku itu salah satu motivasi pribadi kita berhenti memanggil anak muda tapi jadi ganti orang muda karena orang muda bukan anak-anak. Jadi thank you. Kalau dari sisi kontribusi perempuan bisa optimal, tergantung nih nanyanya sama kita atau mungkin rekomendasi ke pemerintah. Jadi dua ya jawab-jawabnya. Jadi kalau yang pertama mungkin yang kita lakukan
Jadi sebagai konteks kami di Koalisi Ekonomi Membumi ini kan koalisi. Jadi isinya organisasi-organisasi, terus kita itu kerja sama pemerintah nasional juga, sama pemerintah daerah, sama pelaku usahanya, jadi sama pengusahanya, dan sama pemberi dana. Jadi sebetulnya intervensinya tuh di banyak segmen gitu ya. Tapi mungkin aku kasih contohnya yang langsung ke bagaimana pengusaha yang sifatnya processing, yang gak selamanya ada di daerah sebetulnya. Biasanya nih bayangin orang yang beli kakaonya di Jakarta gitu misalnya ya. Jadi perusahaan dari Jakarta akan beli kakao kerja bareng sama koperasi di Bali misalnya, di Tabanan gitu ya. Nah di situ tuh sebetulnya yang pertama kali kita obrolin sama kayak Kak Mustika, sepakat banget. Jadi ngelihatnya tuh unitnya memang harus unit holistik nih, nggak boleh individu satu bapak petani, tapi satu keluarga. Terus habis itu dari satu keluarga tuh satu desa juga. Nah di situ kita melihat yang pertama jangan sampai kesempatan baru yang muncul buat para perempuan, bisa jadi orang muda, bisa jadi ibu-ibunya itu dianggap sebagai kayak saingan. Jadi bapaknya defensif duluan gitu. Makanya pembagian perannya ini harus sensitif dari awal. Semacam oke, bapaknya bagian apa, ibunya bagian apa. Makanya salah satu training yang banyak diberikan oleh member kita tuh financial literacy. Jadi bagian ngurusin keuangan tuh ibunya. Tapi emang lebih rapi sih. Jadi terus jadi kayak jadi bocor-bocornya dikit gitu. Nah itu gitu kan. Nah di sisi itu pada saat dia mengelola keuangan, biasanya jadi ketemu sumber baru nih. Misalnya oke, tadinya dia cuma bercocok tanam, terus ibunya jadi mikir, oh ini sebenarnya saya bisa juga nih bantuin processing. Misalnya kalau dari kasusnya kakao, saya bantuan bagian ngurusin fermentasinya gitu. Nah di fermentasi ini kan jadi ada kontribusinya. Tapi yang menarik adalah kalau kita masuk ke bagian processing, sebenarnya datanya Indonesia, UMKM Indonesia tuh mayoritas sebetulnya perempuan ownernya. Owner itu perempuan, jadi sebetulnya kalau ditanya apakah perempuan belum cukup aktif, sangat aktif. Tapi masalahnya dari total berapa ya, kayak 64% deh kalau nggak salah yang owner itu perempuan. Dan itu juga hampir 80% karyawannya perempuan juga. Nah jadi kan banyak nih perempuannya, cuma ada 3 masalah yang dihadapi. Dan mungkin ini jadi rekomendasi buat kita ke pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat. Yang adalah nomor 1, perempuan tuh susah banget dapat akses ke pendanaan. Jadi kalau dia mau pinjam ke bank harus persetujuan suami. Kagak dikasih banyaknya. Jadi emang ditanya itu SOP standarnya adalah bener ya Kak ya. Jadi kalau nanya ke bank daerah, ke bank itu maksudnya ya ini harus ada spouse consent. Emang bener secara SOP gitu kan. Jadi ini membuat mereka sangat sulit mengakses pendanaan. Yang nomor 2 kesulitannya itu adalah sebetulnya susah dapat mentor. Susah dapat mentor dan susah dapat, mungkin karena lebih sensitif juga kayaknya ya. Maksudnya kan jamnya mungkin lebih sensitif karena dia lebih terbatas, karena dia juga harus double burden dan lain-lain gitu. Yang ketiga itu permasalahannya juga adalah banyak leakage. Jadi dia udah pinter nih, tapi karena double burdennya tadi dia harus berhenti di tengah-tengah karena dia harus milih mau lebih ngurusin anak atau mau kerja. Dan itu tuh emang pilihan yang akhirnya kalau tidak memprioritaskan mengurus anak maka secara stigma sosial akan jelek gitu. Jadi mungkin 3 itu. Nah akhirnya intervensinya lumayan simpel juga sih. Jadi itu kita kasih nih ke pemerintah daerah, Pak boleh nggak dibantu gini, Ibu boleh dibantu nggak? Tapi di sisi lain salah satu intervensi perusahaan yang saya suka banget itu bagi workload di domestik. Jadi bikin daycare, terus abis itu cutinya bapak nih kalau sampai melahirkan bapaknya boleh cuti juga. Jadi dia harus ngurusin anaknya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu untuk workload balance antara perempuan dan laki-laki itu hal-hal yang bisa diadopsi jadi SOP-nya perusahaan sih. Supaya memang kita juga mengencourage bahwa ada keseimbangan dalam berbagi peran sehingga masalah yang 2 dan 3 tadi itu paling enggak bisa lebih ringan. Yang nomor 1 soal SOP perbankan mari kita perjuangkan bersama-sama gitu sih. Thank you. Oke, mungkin aku makasih banyak pertanyaannya dan juga sharingnya ya. Kalau aku sendiri pun nggak bisa sharing hal-hal yang kayak tadi gitu, pasti udah emosional ya. Tapi thank you so much for sharing. Jadi menurut saya sih pertama ya yang tadi dibilang juga kebutuhan dasar itu harus terpenuhi dulu gitu. Baru mungkin kita bisa mengarah ke arah situ. Dan kalau dari saya lihat juga economic insentif harus ada gitu. Economic empowerment itu penting sekali. Contohnya di desa kami itu setelah ada air bersih, ini kita nggak kepikiran dari awal gitu. Setelah ada air bersih, pendapatan warga itu meningkat 121%.
dari tadinya 180.000 per bulan menjadi 380.000 per bulan. Karena mereka nanam sayur, buah-buahan, depan rumahnya aja kayak kebun sehat gitu. Bahkan ada yang bikin sprinkler manual gitu. Terus ada yang bikin kayak kain kasa terus buat ngelindungi. Dan mereka itu memikirkan sendiri setelah ada air bersih. Tanpa kita perlu mungkin dampingi atau apa gitu. Jadi udah otomatis. Bahkan ada yang desa-desa itu banyak banget yang bikin kolam lele gitu. Jadi ibu-ibu ada yang bilang, oh ini anak saya pertama kali makan ikan lele dan pertama kali makan ikan seumur hidup gitu. Terus ada juga, oh anak saya ini sampai sakit gara-gara hari ini mandi 4 kali gitu. Jadi saking senangnya dapat air gitu. Jadi mungkin hal-hal yang itu tuh yang mengempower ibu-ibu, anak-anak perempuan-perempuan gitu kan. Oh saya tuh ada purpose-nya untuk ini. Dan menurut saya itu mulainya dari economic empowerment sih. Bahkan ada satu single mother itu yang bilang, oh saya bisa sekolahin anaknya ke Malang gara-gara kebun ini di depan gitu. Jadi itu ya mungkin satu yang paling penting. Mulainya dari mana, mungkin bisa reach out ke pemerintah juga, minta data-datanya mana sih yang bisa saya kunjungi gitu. Atau kalau nggak bisa dari pemerintah, bisa dari NGO-NGO gitu. Oh ada nggak desa-desa yang kita bisa reach out dan bantu gitu kan, dan bisa dampingi gitu. Terus yang ketiga, ya ini kalau misalnya dua-duanya itu mentok, bisa aja langsung datengin komunitasnya gitu kan. Dulu saya karena nggak punya data sama sekali, akhirnya ke Jawa Timur, terus saya bilang abang Gojeknya, Pak saya bayar tapi Bapak anterin saya ke desa yang gak ada air gitu. Tapi akhirnya gak berhasil sih, tapi ya itu pembelajaran juga gitu. Jadi coba aja datengin satu-satu dan lihat emang masalahnya tuh seperti apa di sana gitu. Alhamdulillah kalau tadi mendapatkan akses ya, karena kita di sini dari Kementerian PPPA, di mana programnya Bu Menteri itu ada ruang bersama Indonesia bagi rekan-rekan ya jadi setara Ibu jadinya ya, agak-agak mudah dikit gitu ya. Tidak susah lagi dapat akses, nanti nomor telepon kita share dan kita punya tempat-tempat di mana kita melakukan empower itu. Memang baru ditetapkan 6 desa dari 6 provinsi. Tapi kalau ini menjadikan sebuah pilot project yang bisa menjadi sebuah template kepada desa-desa lainnya, dengan senang hati kita terbuka, tidak akan susah kok dapat akses. Nanti nomor telepon Bu Desi siap untuk dibagi. Dengan senang hati bisa membantu program ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang PKDRT. Bahasanya penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga. 20 tahun sudah. Tapi enggak terhapus-hapus juga kekerasan dalam rumah tangga itu. Malah itu menjadi kekerasan yang paling tinggi dari setiap kekerasan yang ada. Dan lebih sedihnya lagi adalah karena relasi kuasa dan orang terdekat. Semoga bukan kita yang pelakunya. Tetap saja tidak lepas dari relasi kuasa, ketimpangan gender, dan menganggap perempuan itu adalah pada level bawah. Walaupun kita juga perempuan juga mendukung ekonomi, tetap aja nggak dilirik itu. Apalagi tidak sama sekali mungkin malah perbudakan akan berlanjut. Ya, pada saat perempuan juga ikut mendukung ekonomi keluarga, peran domestik juga nggak bisa ditinggalkan. Dan ini yang selalu kita lakukan penguatan-penguatan memang tidak hanya kepada perempuannya. Makanya bagaimana bimbingan kepada calon-calon pengantin itu sebelum nikah itu memang harus diberikan penguatan seperti itu. Saya menikah karena memang ada proses di internal kita, tanpa terasa 31 pernikahan itu terngiang terus gaya bagaimana senior memberikan arahan itu. Nah, ini memang mungkin kita ini juga perlu diberikan penguatan-penguatan sebelum pernikahan itu. Seperti apa peran domestik yang harus dilakukan antara suami dan istri dan peran anak. Ini yang menjadi concern kita. Jadi 20 tahun sudah ya. Data 1 dari 5 perempuan mengalami kekerasan ada di dalam rumah tangga. Kenapa? Karena ketergantungan pada saat telah dilaporkan cabut lagi, besok maju lagi, sikap manipulatif pasangan. Ini juga memicu.
Itulah yang disebut oleh rekan-rekan Komnas Perempuan dengan femisida tadi. Pada saat melapor, mungkin aparat penegak hukum khususnya penyidik tidak awas kalau ini akan nanti berdampak terhadap jadi kasus pembunuhan. Karena dianggap hanya masalah keluarga biasa. Tapi lambat dalam merespon, melakukan sebuah analisa terhadap permasalahannya ada, laporannya ada, akhirnya terjadi pembunuhan. Yang muncul hanya pasal-pasal pembunuhan di KUHP. Tidak ada muncul femisida. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Memberikan pembedaan tidak satu dalam menarasikan sebuah tindak kejahatan, ini juga lemah dalam pendataan kita. Jadi kembali lagi kepada KDRT tadi, 1 di antara 5 perempuan. Tidak menutup kemungkinan juga ada data laki-laki juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Karena kita sebagai perempuan juga bukan orang yang sempurna totalitas 100% ya, itu terjadi. Jadi ini menjadi tantangan kita bersama. Baju, pakaian, tapi ketika kita bicara tadi yang Mbaknya sampaikan bahwa basic infrastruktur itu penting gitu. Ketika bicara tentang toilet, jalan, ya itu kan semua di luar dari apa yang masyarakat bisa kerjakan sendiri ya Bu. Karena memang dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah maupun swasta dalam menghadirkan infrastruktur tersebut. Sehingga ketika ada program yang ketika disosialisasikan kepada masyarakat, mungkin secara teori atau terdengar sangat bagus, sangat berdampak, tetapi ada hal-hal yang harus kita kerjakan bersama di dalam mendesain sebuah perubahan tersebut. Salah satu contohnya adalah membuka forum untuk para targeted masyarakat di kawasan tersebut atau di provinsi tersebut. Apakah memang itu selaras dengan kebutuhannya mereka? Dan komunikasi yang intens seperti itu yang sebenarnya yang akan membuat sebuah perubahan itu menjadi perubahan bersama gitu. Karena terkadang yang terjadi adalah teori yang disampaikan itu bertolak belakang dengan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga pada saat kita bicara, ini saya ada salah satu contoh sebenarnya. Ada salah satu program, waktu itu saya masih mahasiswa juga, KKN di Umbul Ponggok kalau tahu. Umbul Ponggok dulu tidak terkenal dengan pariwisatanya ya, wisata di bawah air. Mereka itu berfungsi sebagai reservoir untuk bisa mengaliri pabrik gulanya mereka gitu. Dan ada beberapa kawasan pertanian di sana. Jadi memang itu sudah ada sebagai sumber resource-nya yang pada saat itu ada di sana. Tapi berbicara dari sisi perempuan atau wanita, culture-nya tidak mendukung. Kalau perempuan itu harus bekerja, perempuan itu justru harus mendidik anaknya di rumah gitu. Tetapi yang menjadi kunci perubahannya, nah ini harus digarisbawahi. Di dalam setiap perubahan pasti ada seseorang yang mendorong perubahan itu dan harapannya kita semua menjadi bagian dari hal tersebut. Itu kepala desanya. Kepala desanya merumuskan sebuah strategi agar pendapatan Umbul Ponggok ini bisa jauh dari apa yang ada pada saat itu, yaitu dengan melibatkan wanita di dalam. Sehingga yang awalnya bentuknya reservoir itu diubah menjadi, tidak diubah tapi ada sektor pemasukan kedua, sekunder dari pariwisata yang tahu-taunya sekarang menjadi prioritas, mengalahkan yang primernya dikarenakan massive action, aksi bersama dari peran perempuan dan juga laki-laki di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah keluarga. Dan anaknya pun akhirnya mendapatkan kesempatan untuk studi lebih lanjut karena desa tersebut bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada gitu. Jadi the real concept of collaboration pentahelix itu saya banyak belajar di sana karena kebetulan waktu itu yang menjalankan program KKN bersama dengan BUMDes itu adalah tim KKN kami dan kepala desanya sangat menyambut baik tanpa melihat umurnya Bu. Karena memang ada beberapa mungkin kepala daerah bahkan pimpinan kita